Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda Nada harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun perorangan ada 4, antara lain industri kecil, usaha perdagangan, usaha pertanian, dan usaha jasa. Industri kecil adalah kegiatan industri yang membutuhkan modal dan tenaga kerja yang relatif kecil, seperti industri tahu atau tempe, industri kerajinan kayu, industri anyaman, dan industri kue. Usaha perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan, seperti pedagang asongan, pedagang keliling, dan pedagang di pasar. Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian, seperti mengolah hasil pertanian, penjualan bibit tanaman, jasa ekspor dan impor pertanian. Usaha jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan produk tetapi menghasilkan jasa, seperti ilmu atau suatu keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya penjahit, guru, dan dokter. Sedangkan contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ada 5, antara lain CV, koperasi, PT, firma, dan BUMN. CV atau persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jenis sekutu dalam CV antara lain sekutu aktif dan sekutu pasif. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Bapak Koperasi Indonesia adalah Drs. Muhammad Hatta. Prinsip dasar pelaksanaan koperasi antara lain keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu kegiatan usaha yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Ketiga, koperasi produksi, yaitu jenis koperasi di mana para anggotanya terdiri dari para produsen. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Contohnya pengusaha batik, tahu, dan tempe. Keempat, yaitu koperasi jasa. Usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya
koperasi angkutan, dan koperasi jasa asuransi. Kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang melakukan berbagai usaha di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. PT atau perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Firma adalah suatu bentuk badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan. BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN terdiri dari dua bentuk, yaitu perusahaan umum atau perum. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Contohnya, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Damri. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan mengejar keuntungan. Contohnya, PT Pertamina, PT Jam Sostek, dan PT Tambang Timah. Di Indonesia juga terdapat BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Sekarang giliran kalian untuk membuat peta pikiran dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.